Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Ketemu Apa lagi kabar? dengan Dini and Juju. Juju and Dini. Baju. Jilbab kamu loh ribet banget sih. Enggak, ini tuh terlihatnya ribet. Sebenarnya cuma digini doang, set gitu terus ditali udah jadi. Nah kan, Gitu. Kalau Mbak Juju, kadang-kadang ada orang-orang yang nggak mengakui bahwa dirinya ribet. Padahal Iya kita sih. yang ngeliatnya, ih ribet banget sih ini ya. iya. Gitu. Tapi emang aku tuh kadang-kadang ribet Mbak Ju. Terus pola Kamu pikir tipe aku yang tuh Miss juga, Rempong gitu? Iya, aku Miss Rempong. Terus kadang-kadang aku mikirnya itu juga terlalu banyak gitu. Overthinking. Iya, jadinya yang aku keluarin itu sedikit tapi itu bulet gitu Mbak Ju. Bahasa Jawanya bulet apa itu? Iya ribet gitu, cruel gitu. Kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah gitu? Iya. Nggak jangan ntar jadi larinya ke Saya jadi ingat negatif. ada foto yang lucu banget Adin. Ini Apa? tuh ada pohon mangga pendek gitu. Hah? Pendek, ada buahnya. Terus ada anak kecil naik ke pohon mangga itu, naik dia dan ngambil buahnya itu dari atas. Oh iya. Padahal buahnya tuh udah mau nempel tanah, tapi dia ngambilnya Tapi dari dia atas. ngambilnya di atas. Itu tipe orang yang ribet ya. Padahal kenapa nggak dipetik aja? Kenapa harus manjat? Kalau Kenapa misalnya harus dipetik aja manjat? bisa gitu. Soalnya pohonnya tuh sekitar semeter gini doang. Tapi iya sih gak tau deh Mbak Ju. Cuman aku berusaha untuk tidak ribet gitu. Kayak yang aku belajar apa namanya? Misalnya aku baru beli baju gitu, berarti harus ada baju di lemari aku satu juga yang Oh aku itu keluarin. sama kalau gitu. itu iya. Jadi nggak ada yang namanya baju yang udah lama-lama banget sampai menumpuk-numpuk dan Yes. nambah lemari itu Iya. bukan gue banget ya. Pasti ada baju masuk baju keluar Nah, gitu. So we are talking about Gaya hidup minimalis. Iya gitu. Jadi Tapi aku cocok banget sih sama minimalis gitu dia. Muka aku aja udah minimalis ya. sama. Kalau aku bukan cuma minimalis tapi pas-pasan gitu. Udah ngepas saja kayak udah KKM gitu. 7 udah lulus gitu standar. Mending 7 ya. Paling bawah gitu. Aku aja matematikanya pernah 4 loh. Jangan salah. Apalagi aku. Berapa? 4,5. Iya deh. Baju Iya. apa yang Baju lakukan gitu dengan konsep hidup minimalis ini yang sudah Baju lakukan gitu atau yang iya. ingin Baju lakukan? Ingin banget, aku sumpah pengen banget jadi orang yang dengan gaya hidup minimalis. Untuk yang udah aku lakukan sekarang, misalnya waktu aku bangun rumah itu aku nggak mau banyak skat. Oh, oke. Maunya tuh yang bolong-bolongan Biar gitu loh, Din. spacious, apa Iya itu? banyak space, Iya, yang luas dan nggak mau banyak barang. Paling nggak suka masuk rumah yang ada lemari banyak, ada kursi yang banyak banget. Terus ngelihat orang yang koleksi baju, koleksi sendal, koleksi sepatu, itu aku udah pusing duluan loh ngeliatnya. Pusing sumpah deh. Iya. Aku lebih baik ya misal sendal ya cuma buat ke pasar, jalan ke mall, kondangan, atau buat pergi ke warung depan gitu kan. Sendal jepit. Gitu Iya, doang. maksudnya. Udah jadi paling 4 atau 5 itu udah banyak banget buat Iya. aku. Aku juga udah menerapkan itu Mbak Ju. Dulu banget itu tuh aku suka gonta-ganti sepatu segala macam. Semakin kesini kaki aku cuma 2 gitu. Kayak aku butuhnya itu pergi ke kantor dan ke sini gitu. Kalau misalnya aku hangout ya udah berarti ya maksimal aku cuma butuh 4 sepatu gitu. Itu aja udah banyak gitu loh Ju. sepatu. Nah, kayak Sepatu gitu. olahraga gitu kan, sepatu ke kantor. Benar, sama sepatu jalan-jalan misalnya kayak gitu. Boots aku aja yang itu mau aku untuk naik gunung, sampai sekarang aku mau naik gunung gitu loh Bayu. Jadi kayak yang ya Nggak gitu, nggak naik gunung tapi kamu naik daun lah di Wih. dunia Juju. Amin gitu. Jadi ya kayak gitu. Udah mulai aku terapkan sedikit-sedikit kalau aku tuh di sebelah situnya. Dan Barang-barang yang nggak penting nggak perlu kita punya, Ya, yang udah nggak kayak ada aku manfaatnya kasih gitu. Iya. Gitu. Ini sebenarnya gaya hidup minimalis ini awalnya dari Jepang ya. Setahu Aku saya sih taunya dari juga Jepang. pertama dari Jepang. Aku lihat video yang gaya orang minimalis itu, dia masuk ke rumah itu cuma ada lemari satu, ada kasur yang bisa digulung gitu aja. Blong-blongan bener nggak banyak barang di situ. Sepatu ya satu, udah buat keluar itu aja dipakai sampai elek ya kalau orang Jawa. Iya, kalau orang Jawa bilang. Gitu. Terus begitu buka lemari tuh bajunya cuma ya baju tidur,
baju santai, ya, baju kerja gitu, beberapa pasang aja udah. Benar. Kalau itu aja aku pernah lihat yang the real minimalism people gitu baju. Jadi salah satu ibu influencer yang aku follow di Instagram, orang Amerika. Beneran yang di lemari ibunya itu cuman di hangernya itu ya baju, di hanger yang di lemarinya itu cuman ada berapa? Nggak sampai 10, 7 apa ya gitu. Dan jadi cuman ibunya tuh punya beberapa pasang atasan dan bawahan gitu baju. Dan ibunya happy gitu. Dan gak banyak mikir kalau misalnya pakai baju ini, oh iya pak baju itu aja gitu. Ya ini udah pakai baju itu aja gitu baju. Terus dianya sendiri itu kayak I can imagine my life. Kalau misalnya aku melakukan hal yang sama seperti ibuku, dia sendiri bilang kayak gitu. Nah, sebenarnya minimalisme sendiri itu apa, Mbak Ju? Minimalism itu apa? Jadi minimalis itu adalah memiliki barang-barang yang membuat kamu bahagia, membuang yang tidak membuat kamu bahagia, gitu. Jadi kamu misalnya bahagia memiliki baju ini misalnya, ya udah you keep this one. Dan kalau misalnya kamu baru beli atau ada baju yang udah nggak disuka, itu dibuang. Tuh. Tapi sebenarnya itu kontradiktif loh, Din. Kalau misalnya kamu bilang memiliki yang kamu membuatmu bahagia, itu kontradiktif karena you truly cherish gitu loh Mbak Jo. Ya karena kamu akan memiliki semuanya gitu loh, mengoleksi itu, tapi pengen ini pengen itu. Ya tapi pasti ada yang nggak bikin bahagia gitu loh. Misalnya sparks joy, misalnya mantan yang toksik gitu ya, iya udah dibuang aja ke tempat sampah gitu. Udah. Aduh jahat banget ya. Nggak usah disimpan gitu. Ya. Punya simpanan lain aja loh. Maksudnya tuh. Loh. Nggak boleh ya. Kenangannya dibuang gitu. Iya. Jadi maksudnya itu yang beneran truly sparks joy dan ya bikin bahagia tadi gitu loh. Kan nggak semuanya justru menurut aku. Nggak semua barang bahagia bikin membahagiakan. Oke. Dan bikin sumpek gitu. Sumpek itu apa? Iya, sumpek yang sumpek. Sumpek ya. Iya. Kalau Mbak Jo, aku pernah ya Din ya, ada beberapa kali, termasuk diriku sendiri juga, di dalam rumah itu ada kayak misalnya tumpukan kardus apa gitu yang udah nggak kepake, itu masih belum dibuang karena misalnya di situ ada kartu-kartu garansi apa gitu loh, atau mungkin masih ntar bisa dipakai lagi buat apa akhirnya gitu. Terutama buku-buku yang dulu kuliah misalnya kadang masih ada disimpan, sayang mau dibuang padahal sebenarnya itu udah beneran nggak kepake loh. Bener, udah nggak dibutuhkan. Kalau mau minimalis banget tuh sebenarnya dari mulai hal yang kecil tuh ya barang-barang yang nyumpel apa gitu loh, udah nggak ada fungsinya lagi, dibuangin gitu. Tapi karena kita itu punya kebiasaan kayak sayang gitu ya, atau selain karena sayang juga karena nggak care. Nggak care sama rumahnya sendiri misalnya. Nggak mau bersih gitu maksudnya. Misalnya terlalu sibuk, terlalu banyak yang dikerjakan, akhirnya itu bukan prioritas gitu loh, Din. Iya. Membuang barang-barang yang sudah nggak ada fungsinya itu. Nah, kalau aku sih setujunya itu tadi Mbak Jo. Jadi kalau misalnya barang itu udah nggak lagi dibutuhkan atau udah nggak lagi kita pakai gitu, berarti kan fungsinya hilang fungsinya gitu. Ya udah gitu, kita bisa kasih ke orang lain, intinya udah nggak di rumah aja gitu, bisa kasih atau ke orang, dibuang ke tempat sampah ya, nanti kan dipungut sama pemulung kan, didaur ulang yang masih bisa didaur ulang gitu. Nah misalnya contoh banget nih, baru kemarin baju punya apa namanya magicom yang itu udah gitu kan, udah dipakai gitu kan, bisa dikasih ke orang, masih gitu. Bisa dipakai, cuma kita mau pengen ganti gitu loh. Dan ada salah satu fungsi yang yaitu kayak berkurang gitu, udah performanya udah gak bagus lagi, tapi udah masih bisa dikeluarin, dipakai gitu, masih bisa untuk nanak nasi segala macamnya masih oke. Gitu. Nah misalnya contoh kecilnya kayak gitu. Nah kita juga sering ya baju sharing gitu, kalau misalnya kemarin aku habis ngirimin kakak aku apa gitu baju ya, udah nggak dipakai. Aku juga baju aku habis ngasih tadi ibu kosku ini gitu, soalnya udah nggak aku pakai lagi gitu. Ibu kosnya dikasih bukan loh. Yang jagain kos langsung bukan. Aku pikir kamu lebih kaya dari ibu kosmu, Din, karena ibu berarti kosmu aku punya dikasih. Kos-kosan banyak.
Amin, mudah-mudahan ya, deh. Aku doain mudah-mudahan kamu punya kos-kosan 1000 kamar deh, Din. Biar ada nggak cuma 1000 candi, 1000 kamar ya. Iya, benar. Nah, terus Roro Jonggrang modern berarti aku. Nah, terus ada juga nih baju namanya tuh KonMari method gitu, dari Jepang juga. KonMari itu pencetusnya itu Marie Kondo namanya, orang Jepang, betul. Nah, dia itu perempuan, Marie ini seorang perempuan yang dia itu sangat menikmati sejak kecil beres-beres. Oh gitu, ya dia senang beres-beres. Betul, beres-beres itu bikin dia happy. Nah ya itu dari beres-beres itu barang-barang yang nyumpel-nyumpel yang udah nggak kepake itu dibuang-buangin. Benar, sampai dia itu ya maju pas aku beli bukunya dan baca. Dia itu sampai jadwalnya itu penuh sampai 2 bulan ke depan gitu, untuk dia ke rumah-rumah. Dia itu dipanggil sama orang-orang yang rumah itu banyak barangnya, yang gitu. berantakan bener gitu. Kayak dia itu udah jadi pekerjaan gitu, hobinya dia itu gitu. Dia juga ngeluarin buku segala macam sampai jadi metode gitu. Gitu. Dan sebenarnya untuk gaya hidup minimalis tuh bisa dilihat dari rumahnya ya. Rumah orang yang minimalis itu seperti apa, yang enggak minimalis itu seperti apa. Biasanya yang enggak minimalis itu orang-orang kaya sih ya, Din ya, umumnya ya, yang kayak lemari aja, tempat baju aja itu udah satu rumah KPR sendiri, cuma buat walk-in closet. Walk-in closet. Dia tuh ya Allah segini gede ruangannya gitu. Dan di situ namanya juga walk-in closet ya baju. Jaket tuh dari jaket model apa sampai kayak apa gitu. Yang dipakai padahal berapa? Bener, itu aja. Itu aja. Sama kayak kita juga punya di lemari baju pastinya ada lebih dari 20 baju ya. Tapi yang dipakai itu aja. Iya, gitu. Termasuk rumah siapa itu? Elon Musk atau siapa ya? Oh bukan, Keanu Reeves yang pernah kita bahas itu. Keanu Reeves, iya. Kalaupun rumahmu sebesar mansion dengan puluhan kamar, tetap aja kamu tuh cuma butuh space, satu ruangan untuk diri kamu sendiri. Iya, gitu. Kamu tuh cuma tidur di satu ruangan aja, kamu cuma tidur di satu kamar kamu aja gitu, kata Kian. Terus aku tadi mau nyontain temanku baju yang nyambung ke baju yang dipakai itu aja. Dia tuh dari di SMA sampai sekarang bahkan gitu, kalau misalnya baju yang baru dia masukin ke lemari dia ambilnya itu yang paling atas gitu loh baju. Tadi dia masukin lagi, dia ambil lagi yang paling atas gitu loh. Jadi kayak itu aja berarti dong. Dia tuh kayak malas mikir gitu loh. Ntar pakai baju ya udah yang paling atas dia ambil gitu. Misalnya terus dia yang di hanger gitu. Ya udah tangannya sedapatnya apa? Oh yaudah itu. Nah, seringnya tangannya sedapatnya apa ya itu aja gitu. Baju jadi kayak dia itu bajunya itu aja. Nah, aku mau bahas lebih lanjut yang Marie Kondo tadi yang baju KonMari method. Aku kebetulan udah baca bukunya gara-gara Dewi Lestari gitu ya, ngepost itu di Instagramnya. Aku penasaran dong, apa nih gitu. Aku beli bukunya gitu. Pas udah diterjemahin dalam bahasa Indonesia juga gitu. Ternyata pas aku baca, oh jadi seni beberes gitu bahasa Indonesianya baju. Jadi ada tuh cara ngelipatnya biar yang nggak usah disetrika gitu ya baju, biar itu tuh kayak rapi gitu. Jadi itu berdiri gitu. Emang sih semua yang vertikal itu terlihat lebih rapi daripada ditumpuknya kayak gini gitu. Jadi ditumpuknya tuh gini, jadi berdiri gitu baju, kayak ntar ke atasnya lagi gitu. Nah terus selain itu juga kaos kaki itu bukan yang dibulutin gini, tapi juga dilipat juga, didiriin juga, diberdirikan juga. Oh, diberdiriin posisinya gini ya. Nah, itu juga aku iniin baju. Aku apa ya? Kalau yang kaos kaki udah aku terapkan. Praktekin. Iya, gitu. Dan kaos kaki aku nggak molor-molor. Terus ya udah kayak enak aja. Iya, kayak gini lebih oke. Aku nggak pernah pakai kaos kaki soalnya. Iya, aku kaos kaki person sih memang gitu. Kamu anak kaos kaki banget ya. Iya, dari kecil baju, dari kecil anak kaos kaki. Apalagi ya, banyak sih gitu, intinya dia seni beberes aja gitu baju. Dan misalnya nih ya, kalau misalnya dia ke rumah-rumah yang tadi itu dipanggil tadi ya, dia mengurangi barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan gitu. Itu berarti itu udah nggak buat kamu bahagia gitu. That doesn't spark joy kayak gitu-gitu. Cuma ada beberapa orang-orang yang berpikirnya beda sama gaya hidup minimalis ini ya, karena kayak mereka tuh
keep the things gitu kan, menyimpan barang-barang yang ada kenangannya, ada memorinya. Meskipun udah nggak ada manfaatnya lagi, tapi memorinya masih ada di situ. Nah ini yang sebenarnya aku tentang, Din. Makanya bajunya anak saya itu udah nggak ada lagi. Kan ada tuh orang tua yang berpikir gini, nanti dikasihkan ke adiknya, nanti gitu. Saya nggak mau. Saya bilang nanti adiknya ada rezekinya sendiri. Saya bilang gitu. Ini bukan jatahnya dia, bukan jatah adiknya, jatah orang lain. Biar lemarinya, rumahnya nggak umpel-umpelan baju bekas. Iya, benar sekali. Gitu. Nah, kan Mari itu, Mari Kondo ini juga bilang baju, memori itu letaknya ada di sini. Ya, kalau aku memori ada di sini. Benar, di sini. Bukan di benda, aku bilang gitu. Betul. Nah, kan Mari bilang kayak gitu, Baju. Makanya benda ini hanya kayak perantara aja, itu memori kamu sama orang yang longing dengan benda ini gitu. Tapi sebenarnya memori itu letaknya ya ada di hati sama di pikiran kita. Ada di pikiran kita. Kalau aku juga mikirnya gitu. Memories live forever. Bukan di benda. Termasuk juga kayak mohon maaf ya, mungkin agak beda dengan orang-orang kayak misalnya orang tuh dikit-dikit foto, jalan-jalan ke foto, mana foto. Aku selalu punya prinsip bahwa meskipun aku nggak ada fotonya di situ, tapi aku punya ingatan di sini gitu loh. Sama. Aku anaknya late post kalau zaman anak sekarang Baju late post ya. Misalnya aku ngepost udah foto di mana gitu, padahal tuh nggak yang hari itu aku di situ kayak gitu. Aku juga kadang gitu sampai ada yang nanya, kamu lagi di sini ya? Oh udah lama itu. Termasuk video di YouTube kan juga late post semua. Iya dong, itu udah kita kapan syutingnya? Kita juga ya, syuting ini juga banyak yang late post. Iya gitu. Ini ntar once ini dipublish gitu, ini udah lama syutingnya. Bener. Itu strategi. Iya kalau itu. Terus ini juga Baju. Kata Mari Kondo, benda mati itu dia kayak punya nyawa gitu. Maksudnya kalau dia yang nggak dipakai gitu ya Baju, lama disimpan di lemari, dia tuh kayak yang gue ngapain di sini gitu loh Baju. Kan aku nggak ada manfaatnya buat kamu gitu. Iya benar. Kayak gitulah, kayak benda-benda itu kalau misalnya dia bisa ngomong, dia akan ngomong seperti itu. Di Konmari tuh dijelaskan juga kayak gitu. Terus aku mikir juga, iya ya gitu. Bener juga. Itu jadi, kayak sebuah hubungan yang udah basi gitu ya Din ya. Kayak masih disimpan aja, masih dipertahankan aja, bubar aja sih kenapa gitu. Iya benar. Oke, aku tas cuma punya 2 gitu ya, buat jalan-jalan gitu kan Baju. Iya. Terus sama ransel aku cuma punya 1 gitu, jaket aku punya 3 ya gitu. Jadi akhirnya sekarang tuh aku mikirnya lebih kayak yang ya udahlah, kayak gitu juga lebih praktis gitu. Aku juga nggak mikir banyak gitu. Yang belum bisa banget itu baju sih gitu. Iya, baju memang gonta-ganti sih. Yang belum bisa banget itu baju yang aduh ini mau aku manain. Kalau aku alat masak Din ya, yang masih belum bisa, dan bahkan kesannya kalau my mother's do too gitu. Kalau orang my mother ngelihat aku kayak, ih kamu kok kayak menumpuk-numpuk alat masak kayak gitu sih. Tapi sebenarnya semua ada fungsinya, selalu dipakai karena buat konten kan gonta-ganti gitu. Jadi nggak ada satu benda pun yang aku simpen yang nggak pernah dipakai gitu. Soalnya kata mama, orang yang masak baju itu kan sama dengan orang jualan kan? Iya. Cuman baju jualannya di YouTube gitu nggak sih? Jualannya video. Betul, jualannya video. Kalau mama jualannya itu jualan makanan gitu kan. Makanya barangnya banyak. Kenapa? Karena kalau misalnya orang jualan tuh, misalnya ini dipakai gitu kan, terus mau pakai ini dengan alat yang sama, itu nggak mungkin ini dicuci dulu terus dipakai lagi. Iya. Jadi yang lain gitu loh. Buat makanya, efektivitas betul, kan. Betul. Makanya kenapa punya barang banyak itu? Karena kalau misalnya ini lagi dipakai, mau butuh buat pakai lagi dengan alat yang sama tuh nggak usah nungguin malah selesai. Makin ribet gitu jadinya. Makanya kenapa barangnya banyak kalau orang yang jualan tuh gitu. Itu what my mother say Baju. Iya. Aku kayaknya kalau udah nggak bikin konten ya, udah pensiun dari gitu membuat video, mungkin bisa gaya hidup minimalis dengan mengurangi berbagai macam barang yang ada di rumah. Betul, sama. Nah Baju, manfaat dari manfaat hidup minimalis ini apa? Manfaat ya. Manfaat mamangnya siapa tuh? Iya, apa Baju pertama? Iya, terhindar dari sikap konsumerisme nih. Kok kayak guru ini ya, kayak guru PPKN ya, konsumerisme gitu. Iya, nasionalisme.
terhindar dari perilaku konsumtif gitu. Jadi secara finansial tuh lebih sehat gitu ya. Karena nggak lapar mata ya, beli gitu kan. Ini gue juga udah punya, karena semua baju itu sama fungsinya sebenarnya. Ya kan, tapi baju. Buat mengendalikan itu nggak gampang loh, Din. Apalagi ada Shopee, ada Lazada ya. Ada Lazada. Ada Tokopedia, ada blibli.com. Nah, ada banyak marketplace online gitu yang menjual seperti susah itu. banget sekarang untuk ada TikTok shop. Kan. Gitu-gitu deh pokoknya. Ada Shopee video loh, nggak nyambung ya. Terus abis gitu kedua, selain kita lebih sehat secara finansial, itu tuh menghemat energi dan waktu kita gitu. Karena kita nggak mikir ntar besok atau pakai baju apa kayak gitu, ntar masa pakai panci yang mana gitu. Ntar keluar sepatu aku yang cocok main baju ini yang mana ya, kayak gitu tuh enggak gitu. Karena ya udah cuma punyanya itu yang dipakai gantian misalnya cuma. Nanti kalau udah bosen ya dikasihkan ke siapa gitu kan, nanti beli yang baru. Bukan berarti harus disimpan gitu yang lamanya itu. Ya, itu poinnya di situ. Terus selain itu ini baju, tunggu aku nyontek dulu. Bisa mengurangi stres itu tadi, karena kita nggak banyak mikir ntar pakai apa, ntar mau ganti yang mana. Sama itu tuh terlalu banyak banget kan emang stres. Iya, ya kan. Nih ya, kamu punya mobil 1 dengan kamu punya mobil 10, stresnya beda, ya kan? Iya. Kamu punya uang, beda ya, kalau uangnya beda ya. Makin banyak lebih baik. Iya benar. Terus kita bisa jadi punya space lebih untuk barang-barang penting lain gitu. Jadi lebih spacious, kayak baju tadi bilang, baju udah beberapa kali mention. Aku tuh lebih suka punya rumah yang nggak ada skatnya kayak gitu. Nggak banyak skatnya gitu. Iya benar gitu. Jadi lebih banyak space gitu. Lebih luas kelihatan. Ya yang tadi Mbak Juju bilang kan. Bukan berarti harus disimpan, kalau bosan kasih ke orang. Nah, itu poin selanjutnya baju. Jadi kita bisa berbagi. Kamu pernah mengalami nggak masa-masa minimalis? Aku pernah soalnya, Din. Ya selain muka minimalis juga pernah juga hidup minimalis ya. Iya. Pas baju ngekos ya? Iya. Kalau zaman dulu misalnya nih ya, sebelum nikah ya, hidup sama orang tua yang serba kesusahan, itu termasuk minimalis nggak sih? Ya karena nggak ada aja, karena miskin aja itu sih ya. Yang saya mau ceritain tuh ketika sudah menikah, sudah punya rumah, suami dan anak, dan itu kan pasti ribet ya, nggak mungkin minimalis itu kayak agak susah gitu loh. Nah, aku pernah ngekos, Din, karena situasi tertentu yang akhirnya harus berpisah dengan suami dan anakku, dan aku harus ngekos. Itu tuh benar-benar aku minimalis, cuma tinggal dalam satu ruangan, ngekos satu kamar, dan panci nggak punya, wajan nggak punya, anduk cuma 2 paling ya, 2 doang kayaknya. Kalau yang satu dicuci, yang satu dipakai gitu kan. Benar. Terus cuma ada sapu doang di kamar. Ada sapu, tebahan, udah spray 2 biji, satu dicuci, satu dipakai gitu. Benar, sama koper kecil. Dan itu tuh nyaman ternyata ya. Iya, enak, nggak banyak mikir. Benar. Tapi semakin lama manusia itu pasti pengen rumah nih ya. Kalau kamu punya uang 1 miliar nih ya, Din ya. Kamu akan berpikir punya rumah yang harganya 1 M juga. Tapi kalau kamu udah punya uang ya 20 M, 30 M gitu, pasti kurang gede nih rumah yang 1 M ini, bakalan digedein lagi. Itu sifat manusia. Itu sifat manusia. Jadi untuk menjadi minimalis itu kayaknya bakalan sulit, apalagi di dunia seperti ini yang serba show off ya. Iya benar. Kamu punya rumah 1 ruangan doang, dengan kamu punya mansion mewah di satu wilayah tertentu. Pride-nya beda gitu. Iya benar. Tapi meskipun kau punya duit, Din. Aku lebih milih itu ntar aku jadiin Airbnb aja. Apa itu? Airbnb itu yang Red Doors versi internasional aja. Oh, oke. Ya, jadi semua orang bisa akses itu, webnya tuh lebih worldwide kalau Airbnb. Jadi bisa disewain. Iya, disewain. Iya, gitu. Tapi kamu sendiri tinggal di yang mansion. Rumah sederhana, rumah yang cukup gitu. Jangan di mansion. Cukup parkirnya itu buat 2 mobil, terus cukup buat tamu 10 nginep di rumah gitu kan. Bener. Kamarnya satu-satu. Iya, itu sama aja. Cukup punya kebun yang 5 hektar.
muat beberapa pohon gitu. Iya gitulah pokoknya. Tapi yang jelas kita berdua sangat mendukung ya. Dia aku juga pro minimalis pro banget. Dan nyoba sedikit kan baju diterapin. Udah belajar mengurangi barang-barang. Iya. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman juga tertarik maksudnya dengan hidup minimalis? Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.